Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Cerita ini terjadi sekitar tahun 80-an di sebuah desa yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sumur Sampang. Wanisa, gadis desa dengan rambut bergelombang, segera berumur 17 tahun itu, sudah tidak sabar menyambut hari bahagia. Sebentar lagi dia akan menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Meskipun pria tersebut bukan pilihannya sendiri, tapi setelah melihat ketampanan Priyanto, Wanisa tidak dapat mengelak kalau relung hatinya yang paling dalam tumbuh benih-benih cinta. Pak Sumijo, ayah dari Wanisa, sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk acara sakral anak satu-satunya itu. Mulai dari rias pengantin, tenda hajatan, sampai hidangan yang nantinya disuguhkan untuk tamu dari keluarga mempelai pria. Walaupun calon besan dan tamu undangan itu adalah satu kampung sendiri, Pak Sumijo tidak ingin acaranya digelar secara sederhana, bahkan harus mewah dibanding tetangganya. Bukan bermaksud untuk sombong, namun sebagai warga yang cukup berada, Pak Sumijo ingin menyenangkan tetangga dan kerabat yang ada di desanya. Hari yang ditunggu Wanisa dan Priyanto akhirnya tiba juga. Iring-iringan pengantin kala itu sangatlah luar biasa. Dengan seserahan 2 ekor kuda dari pengantin pria, membuat para tamu yang hadir terheran-heran. Hanya 2 ekor kuda kala itu sangatlah fantastis bila dikalkulasi dengan rupiah. Mungkin sebanding dengan harga mobil yang cukup mewah. Resepsi yang digelar siang itu menjadi buah bibir masyarakat sekitar. Pasalnya, keluarga Wanisa yang berbesanan dengan keluarga Priyanto yang tergolong kaya, membuat iri hati para gadis sebayanya. Setelah sah menjadi suami istri, hari-hari dilalui pasangan Priyanto dan Wanisa dengan penuh sukacita. Suatu pagi entah hal apa yang membuat Wanisa rindu dengan teman-temannya di waktu kecil dulu. Ia merasa seolah ada yang memanggil agar datang di satu tempat. Wanisa yang masih pengantin baru yang belum genap 1 bulan, mendadak telinganya seakan mendengar bisikan dari teman kecilnya untuk bermain di sumur Sampang. Tanpa berpamitan dengan suaminya, Wanisa pergi mendatangi sumur gede, atau yang biasa disebut sumur Sampang. Di sanalah dulu ia bermain dengan teman-temannya. Suasana sumur yang dikelilingi dengan pohon beringin yang cukup besar itu membuat suasana sejuk dan asri. Jarak sumur Sampang dan rumah Wanisa tidaklah terlalu jauh, kira-kira 10 menitan jika ditempuh dengan berjalan kaki. Setibanya di sana, Wanisa kaget, karena di sumur itu tidak ada seorang pun, apalagi teman-temannya semasa kecil dulu. Ia sendirkan punggung di pohon beringin yang berada dekat sumur. Ia pandangi persawahan yang melintang. Beberapa meter di sekitar sumur nampak jajaran padi yang sudah mulai menguning. Wanisa coba berteriak memanggil teman-temannya. Siapa tahu ada orang yang hendak ngangsu atau mengambil air. Tapi sepi, tidak ada jawaban. Memang, sumur itu sudah mulai agak sepi semenjak ada ledeng, juga sumur pompa yang disediakan pemerintah desa. Berbeda ketika ia masih kecil dulu, yang mana sumur tersebut menjadi tujuan utama warga untuk melakukan aktivitas berhubungan dengan air. Kini, hanya beberapa warga saja yang masih menggunakan sumur, dan itu pun sangat jarang. Wanisa menghela nafas, kemudian memutuskan untuk mendekati sumur Sampang. Tampak di situ ada sebuah timba lengkap dengan tali tampar yang mengikat. Wanisa melempar timba ke dalam sumur, yang seketika ia terkaget saat melihat teman-teman semasa kecilnya sedang bermain di dalam sumur.
dan mengajaknya untuk bermain bersama. Jantung Wanisa berdegup kencang melihat pemandangan aneh itu. Wanisa mengurungkan niatnya yang semula hendak menimba air untuk mencuci muka. Namun lagi-lagi bisikan yang terdengar di telinga seakan menuntunnya untuk menimba air. Wanisa pun kembali mengayunkan timba itu ke dalam sumur lagi. Yang kali ini sudah tidak ternampak siapapun di dalam sumur. Namun ketika timba itu ditarik ke atas, serasa ada yang menarik dari bawah. Ia pun mencoba sekuat tenaga untuk menarik timba itu. Tapi naas. Tenaga Wanisa tidak sekuat dengan tarikan yang berasal dari dalam sumur sampang. Wanisa pun tersebur dalam sumur, yang kedalamannya mencapai 10 meter. Dengan menggap-menggap, Wanisa yang masih memiliki tenaga mencoba berteriak sekuat tenaga minta tolong. Namun teriakannya itu sia-sia. Tidak ada orang yang berada di sekitar sumur maupun yang sedang bekerja di sawah. Pada akhirnya, Wanisa meregang nyawa di dalam sumur. Sementara itu, Priyanto yang sedari pagi mencari kemana istrinya pergi, sore itu dengan gelisah mendatangi rumah ayah Wanisa. Pasalnya, ia tidak merasa dipamiti atau dipesan oleh sang istri. Hati Pak Sumijo mulai cemas ketika mendengar cerita dari menantunya. Ya dengan disesok Wanisa durung ono bali, aku bakal lapor Pak Lurah. Ucap Pak Sumijo dengan nada cemas. Hati Priyanto sudah tidak karuan. Gelisah, cemas, khawatir, semua bercampur aduk menjadi satu. Ia takut apabila hal buruk menimpa istrinya di usia pernikahannya dengan Wanisa yang belum genap 1 bulan. Hal itu juga dirasakan oleh Bu Sumijo. Ia berharap putri satu-satunya itu kembali pulang dengan keadaan baik. Hingga di keesokan harinya, belum ada tanda-tanda kalau Wanisa akan pulang. Pak Sumijo memutuskan mendatangi kantor kelurahan bersama Priyanto. Ia melapor pada aparat desa mengenai peristiwa menghilangnya Wanisa. Berita itu pun menyebar ke seluruh penjuru desa. Para warga yang berempati segera menelisik setiap rumah. Siapa tahu Wanisa berada di salah satu rumah warga. Namun pencarian sampai di siang itu tidak membuahkan hasil. Priyanto mulai berpikir panjang dan menyalahkan diri sendiri. Apa selama ini ada perlakuannya yang kurang mengenakan hati sang istri, sehingga Wanisa lebih memilih untuk meninggalkannya? Ataukah ada ucapannya yang melukai hati Wanisa? Pencarian terus dilakukan. Semua teman maupun kerabat Wanisa, baik yang sekampung maupun yang berada di luar desa, dimintai keterangan. Tapi tidak seorang pun yang merasa dikunjungi Wanisa. Hal itu pun membuat keluarga Wanisa kebingungan. Padahal semasa gadis dulu, tidak pernah sekalipun Wanisa pergi tanpa pamit. Apalagi sampai berlarut-larut seperti itu. Di malam ketiganya hilangnya Wanisa, Priyanto merasa suasana yang berbeda. Di keheningan malam itu Priyanto mencoba memejamkan mata. Dan tanpa disadarinya, air mata mulai menetes dengan perlahan. Hati Priyanto bergejolak. Sekiranya pukul 2 dini hari, barulah ia bisa terlelap. Dalam tidurnya itu, Priyanto ditemui oleh istrinya. Yang dalam pertemuan itu, terlihat Wanisa menggigil kedinginan, meminta tolong padanya. Seluruh tubuh Wanisa basah kuyup sampai ke ujung rambut. Wanisa terus melambaikan tangan pada Priyanto dengan nafas tersengal. Priyanto yang terkaget, kemudian terbangun dengan keringat membasahi sekujur tubuh. Ia terpaku membayangkan mimpinya. Mencoba berpikir tentang apa yang harus dilakukan. 2 malam berikutnya, mimpi itu kembali muncul. Tapi Priyanto tidak menceritakan pada siapapun. Warga yang sampai di hari keempat belum juga mendapatkan petunjuk mengenai hilangnya Wanisa. Akhirnya melapor pada Pak Kades agar berita kehilangan segera diteruskan pada pihak yang berwajib. Belum ada petunjuk tentang keberadaan Wanisa. Selanjutnya,
Masyarakat dihebohkan dengan teror hantu perempuan yang mengenakan pakaian serba lusuh, yang selalu mencegat warga yang melewati sumur Sampang. Atas cerita-cerita itu pun, sumur Sampang menjadi semakin sepi. Para warga melarang anak-anaknya bermain di sana, juga melakukan aktivitas apapun di sekitaran sumur. Dan meskipun banyak warga yang berkisah tentang sosok menakutkan di sekitar sumur Sampang, namun demi kebutuhan, malam itu Pak Rukin tetap berangkat menyetorkan hasil tembakonya pada pengepul. Ketika mendekati sumur Sampang, mendadak di tengah jalan ia dicegat oleh seorang perempuan yang meminta tolong untuk diantarkan pulang ke rumah. Pak Rukin yang tidak mengenali perempuan itu pun menolak, karena ia juga lagi ada kepentingan. Namun dengan cepat, wajah perempuan itu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan, lalu menghadang Pak Rukin. Seketika itu, sepeda kumbang Pak Rukin oleng dan membuatnya jatuh di parit. Lelaki parubaya itu pun kembali pulang dengan berlari tunggang langgang. Apa yang menimpa Pak Rukin pun kembali menggemparkan warga. Salah seorang ibu-ibu bercerita kalau semalam rumahnya diketuk oleh seorang perempuan. Namun setelah pintunya dibuka, tidak ada seorang pun di depan rumah. Tapi anaknya yang paling kecil mengaku kalau melihat ada perempuan dengan wajah seram dan pakaian basah kuyup meminta tolong di seberang jalan, yang mana kondisi remang-remang dari pantulan cahaya bulan. Padahal sangat jelas sang ibu tidak melihat siapapun di lokasi yang dimaksud anaknya. Atas peristiwa yang meneror, kondisi kampung menjadi cukup lengang setiap malam menjelang. Warga memilih istirahat lebih cepat ketimbang harus beraktivitas atau sekedar bergadang. Dan atas kemunculan sosok perempuan itu, warga pun mulai menebak-nebak tentang arwah Wanisa yang gentayangan. Mereka yakin jika Wanisa telah meninggal dunia secara tidak wajar. Namun sayang, anggapan mereka tidak bisa dibuktikan. Seminggu berlalu, teror sosok perempuan itu masih menghantui masyarakat. Raut kesedihan tampak tergambar dari wajah Prianto juga Pak Sumijo tatkala pihak kepolisian menjelaskan bahwa belum bisa memberikan keterangan apa-apa. Untuk sementara, pihak kepolisian masih butuh waktu mendalami laporan itu. Prianto dan keluarga sudah siap menghadapi apapun yang terjadi nanti. Kalaupun Wanisa harus ditemukan dalam keadaan meninggal, ia ingin jasadnya disempurnakan. Dan kalaupun masih hidup, ia ingin tahu apa yang menyebabkan ia meninggalkan rumah. Suatu sore selepas asar, Mbah Ramplah yang berprofesi sebagai pembuat tempe hendak mencuci kedelai ke sumur Sampang. Karena sumur di belakang rumahnya mendadak surut, ia merasa aneh karena selama ini hal itu tidak pernah terjadi. Sumurnya selalu di kedalaman yang sama meski di musim kemarau. Paling-paling hanya lebih dalam sedikit. Tidak seperti sore itu yang mendadak tambangnya tidak mampu menggapai air sumur. Baru saja Mbah Ramplah memasuki area sumur Sampang, ia sudah mencium bau yang tidak sedap, seperti bau bangkai yang busuk. Tampak pula di sekeliling sumur banyak lalat yang berkerumun. Ketika Mbah Ramplah semakin mendekat ke sumur, ia pun kaget bukan kepalang. Kala ia mengintip dari bibir sumur, tampak mayat yang sudah membusuk mengapung di dalam sumur. Mbah Ramplah yang kaget mencoba mengatur nafas terlebih dahulu. Kemudian akhirnya lari dengan sisa tenaga yang dimiliki. Didampingi keponakannya, Mbah Ramplah langsung menemui Pak Kepala Dusun, yang kemudian kabar itu sampai terlapor pada pihak yang berwajib. Dengan sigap, laporan itu segera ditanggapi. Sore itu, suasana sangat ramai di lokasi sumur Sampang. Para warga dan aparat kepolisian yang mengevakuasi korban tenggelam itu sangat kesulitan. Pasalnya, kedalaman sumur itu hampir 10 meter, sedangkan alat canggih pun waktu itu belumlah banyak. Tali besar atau yang biasa orang desa menyebutnya dadung kapal disambung sampai sekira menjangkau mayat. Dan setelah mayat itu berhasil diangkat, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat guna diidentifikasi.
Hingga akhirnya pihak kepolisian yang bekerja sama dengan rumah sakit terdekat memberikan keterangan bahwa mayat itu berjenis kelamin perempuan. Dan diberitahukanlah jika itu adalah mayat dari Wanisa. Lutut Priyanto serasa gemetar pasca mendengar keterangan kalau mayat itu adalah istrinya. Dada Pak Sumijo bergejolak dan Bu Sumijo pingsan tidak sadarkan diri. Para warga yang prihatin melihat keadaan tersebut dengan cekatan mengurus keperluan pemakaman almarhumah Wanisa. Meskipun waktu sudah menunjukkan larut malam, tapi pemakaman tetap dilanjutkan. Saran dari Mbah Modin, mengingat jenazah sudah dalam keadaan membusuk, jadi dengan segera harus dimakamkan. Suasana mencekam masih dirasakan oleh warga, meski teka-teki mengenai hantu perempuan sudah terpecahkan. Yang tidak lain adalah arwah Wanisa yang ingin jasadnya disempurnakan. Pasca kejadian kematian Wanisa yang masih menjadi tanda tanya, sumur itu pun menjadi angker. Tidak sedikit para warga yang lewat di area sumur itu melihat penampakan perempuan melambai-lambaikan tangan. Setelah kejadian yang menimpa Wanisa, yang menjadi bahasan yang tidak kalah menarik adalah pengantin baru yang belum genap 8 tidak boleh pergi jauh dari rumah, apalagi tidak izin dengan suami. Hal itu sesuai dengan apa yang dilakukan Wanisa yang masih tergolong pengantin baru. Ia pergi ke sumur Sampang sendiri tanpa ada teman juga tanpa seizin suami. Memang dalam istilah Jawa dikenal dengan istilah sawan atau sawanan, yang mana sawan ini tidak hanya berlaku untuk anak bayi ataupun ibu hamil, tapi juga bagi orang yang sudah dewasa. Di kampung itu dianggap sawanan jika pengantin keluar jauh tanpa izin suami sebelum 8 atau 36 hari. Setelah kematian sang istri, Priyanto merasa sangat terpukul. Walaupun pernikahannya karena perjodohan, tapi ia sangat mencintai Wanisa. Ia merasa menyesal karena tidak bisa menjaga istrinya, sehingga dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Ternyata tidaklah mudah menerima kenyataan yang pahit itu. Meskipun sebelum jasad ditemukan ia sudah bersiap apapun yang terjadi pada Wanisa, namun tetap saja pikirannya kalut. Saking kerasnya Priyanto memikirkan almarhumah Wanisa, Priyanto pun jatuh sakit. Tidak ada yang tahu jika sosok Wanisa selalu mendatanginya lewat mimpi. Hingga akhirnya, sakit itulah yang mengantarkan Priyanto menyusul Wanisa hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana. Anda kersaneng Gusti